Oke teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja, sehat selalu. Inilah yang ditunggu-tunggu dari semua pecinta alur cerita film, yaitu channel saya terbaru, namanya SR Movies. Oke, langsung tanpa berlama-lama, langsung ke videonya. Waktu itu saya telah membahas video film-film sebelumnya. Di video kali ini, saya akan membahas lagi alur cerita film yang berjudul 211 Bridge. Film ini berkisah tentang seorang anggota kepolisian kota New York yang melakukan pengejaran terhadap perampok dan pembunuh anggota polisi yang memiliki reputasi baik bekerja sama dengan seorang detektif narkoba. Film ini dibintangi oleh Chadwick Boseman dan diperankan oleh Stephen James, Taylor Kitsch, Sienna Miller, Kate David, dan Jack Simmons. Oke, tanpa basa-basi langsung ke intronya. Film ini dibuka dengan seseorang yang berusia 13 tahun menghadiri pemakaman ayahnya, Reginald Davis, yang terbunuh dalam sebuah serangan oleh 3 pria. 2 di antaranya ia bunuh diri. Pendeta itu menyapa Andre dan mengatakan bahwa ia melihat banyak hal dari Reginald dalam dirinya. I know it may not feel like it now to follow your conscience, to not take anyone else's word about what is right and wrong, to find a just code in an often cruel world. 19 tahun kemudian diperkenalkan dengan tokoh utama kita yang bernama Andre, seorang detektif yang karena terkenalnya membunuh penjahat, ia membawa warisan ayahnya tetapi juga merasa hal itu membuat stres. Andre juga sering mengunjungi ibunya yang dirawat oleh seorang perawat. Yeah. Singkat cerita, malam pun tiba. Kita sebut saja Ray dan Michael, 2 kelas penjahat mantan tentara, pergi mencuri 30 kg kokain dari gembong narkoba saingannya. Mereka kaget karena menemukan 300 kg, bukan 30 kilo kokain. Setelah mengambil 50 narkoba, keduanya ditemukan oleh polisi. Ray melepaskan tembakan dan membunuh beberapa orang sebelum keduanya melarikan diri. Sebuah mobil patroli menabrak mereka, menyebabkan Ray membunuh polisi-polisi itu. Lebih banyak polisi muncul, Ray juga membunuh mereka sebelum mereka melarikan diri. Michael sangatlah malu dengan kejadian ini. Ray memperburuk keadaan dengan menerobos lampu merah dan menangkap gambar mereka di kamera. Andre dibawa ke TKP bersama wakil kepala polisi David, di mana Kapten Matt dari kantor polisi ke-85 berada di sana, berduka atas kehilangan anak buahnya dan takut menyampaikan berita itu kepada keluarga mereka. Lalu agen FBI kita, sebut saja Ujang dan Dugan, mencoba masuk ke dalam kasus tersebut yang membuat Andre khawatir. Kapten Matt mendatangkan detektif narkotika, kita sebut saja Mila, untuk bekerja sama dengan Andre, mengetahui bahwa para pria di balik pembunuhan itu akan bekerja cepat untuk keluar dari kota.
Andre meminta para agen untuk menghubungi wali kota agar mereka dapat menutup Manhattan hingga pukul jam 5 pagi untuk menangkap para pembunuh. How you gonna do this? There are 21 bridges in and out of Manhattan. Shut them down. Singkat cerita, Ray dan Michael bertemu dengan majikan mereka. Kita panggil saja si bos, menegurnya karena tidak memberitahu mereka berapa banyak kokain yang dimiliki pengedar lainnya. 1 million. Pesos? Yo, I love it when fools strike gold but don't know the market price. 50 keys cuts into 200. Going rate for a cut key in Manhattan is 32 G's. That means after $1 million to us, that's still 5.4 million for you. Michael berhasil melakukan penawaran ke bosnya untuk memberi mereka masing-masing $1 juta sebagai imbalan atas kerja keras mereka. Scene berpindah ke para detektif itu melacak nomor plat mobil penjahat ke sebuah apartemen. Ditemukanlah seorang pasangan yang tinggal di sana hingga diketahui bahwa wanita itu yang bernama Siti adalah mantan pacar pemilik mobil bernama Toriano. Siti mengatakan Toriano tidak pernah membunuh polisi, tetapi dia mengidentifikasi Ray sebagai pelakunya. Diketahui bahwa Michael itu adalah adik laki-laki dari teman lama Ray di militer dulu bernama Arvil yang terbunuh di Afghanistan. Nama dan wajah mereka viral di berita yang membuat para pria itu sadar bahwa mereka memerlukan rencana baru untuk keluar dari kota itu. Selanjutnya, Ray dan Michael bertemu Adi. Adi memberi mereka identitas baru dan petunjuk untuk naik bus berpisah ke Miami agar tidak terdeteksi. Take separate buses to Miami. Sekelompok polisi yang dipimpin oleh Letnan Kelly mulai menggedor pintu depan. Ketika Adi bertanya di kantor polisi mana maneh, tiba-tiba Kelly menembak matanya melalui lubang intip sebelum mereka mulai menembak. What precinct are you from? Because I'll have you fucking... Saat Ray membalas, Adi memberitahu Michael tentang 2 flash drive serta kata sandi untuk mengaksesnya. Lalu dia pun meninggal karena lukanya. What is it? Cool hand. Huh? Cool hand. One word. Lowercase. Singkat cerita, kedua detektif itu menemukan Toriano di sebuah klub malam. Mereka memperingatkannya hampir tidak memberinya waktu untuk bereaksi sebelum Ujang menembak dan membunuhnya. Listen to me, baby. Before you Stop! Hey! Didn't I say wait? You disobeyed. Lalu Andre dan Mila tiba di tempat kejadian dengan mengatakan bahwa Toriano telah mengarahkan senjatanya kepada mereka terlebih dahulu. Ujang memulai perkelahian dengan Andre yang menghajar wajahnya Ujang. What? What? Andre juga mengatakan kau bilang Toriano menodongkan senjata. Toriano itu tidak menembak bro. Dia anteng-anteng saja sama perempuan. Tapi kenapa lu nembak? Selanjutnya, para detektif itu melacak keberadaan Ray dan Michael ke sebuah gedung. Lalu, seorang warga sipil berjalan lewat. Ray menembaknya sebelum Andre menembak Ray hingga tewas. Saat Ray meninggal, Ray memberitahu Andre bahwa Michael tidak seperti dirinya.
Andre dan Mila kemudian menemukan Michael di tempat pengolahan daging. Dia menodongkan senjata ke Mila. Saat Andre mencoba merayunya, Michael mencatat adanya kecurigaan yang melibatkan polisi dalam kasus tersebut, seperti hilangnya informasi yang disengaja mengenai berapa banyak kokain yang akan mereka curi, serta bagaimana Kelly dan anak buahnya melepaskan tembakan ke apartemen Adi tanpa sepatah kata pun. Michael membiarkan Mila pergi, lalu menyelinap keluar. No, Michael! No! Are you okay? What the fuck are you doing? Mila menegur Andre karena tidak dapat menembak Michael saat dia mendapat adanya kesempatan. I won't hurt you if you stay quiet. Singkat cerita, Michael masuk ke sebuah apartemen dan memaksa seorang pria dengan menodongkan senjata agar mengizinkannya menggunakan komputer untuk mengakses kata sandi komputer. Close your eyes. Michael menemukan dokumen semua orang yang terlibat dalam jaringan narkoba, termasuk polisi dari kantor 85. Badge numbers. Every number's a cop. Dia mulai keluar dari gedung sampai dia terlihat. Para detektif mendengar laporan itu dan bergegas mengejar Michael. Dia berlari melalui kereta bawah tanah dan kejar-kejar pun tak terhindarkan lagi. Setelah lolos dari petugas lain yang mengejar, Andre memojokkan Michael di gerbong kereta bawah tanah yang kosong, terlibat dalam kebuntuan lain. Andre meyakinkan Michael untuk menyerahkan senjatanya, tepat sebelum Mila muncul dan menembak mati Michael dengan napas terakhirnya. Di saat Michael masih hidup, Michael memberikan flash drive kepada Andre dengan kata sandinya. Lalu sampailah bertemu dengan polisi lain yang memberi selamat kepada Andre dan Mila karena telah menangkap para penjahat. Andre berpura-pura perlu menggunakan telepon Mila dan menemukan bahwa dia berhubungan dengan apartemen Lower Manhattan, yang berarti sejak awal Mila telah menghubungi Kelly sebelum apartemen Adi digerebek pas awal adegan di pertengahan. Esok pagi pun tiba, Kapten Matt pulang ke rumah dan mendapati Andre duduk di sana dengan pistol diarahkan kepadanya. Kapten Matt mengakui kesalahannya dalam jaringan narkoba dari pencucian uang bersama dengan beberapa polisi yang dibunuh oleh Ray. Alasannya adalah bahwa polisi pantas mendapatkan gaji yang lebih baik dan terjun ke bisnis narkoba. Andre tidak menunjukkan rasa simpati kepada Kapten Matt karena si penjahat mengaku bahwa ayahnya Andre mabuk sehingga si pelaku tidak ingat telah melakukan pembunuhan itu. Beberapa saat kemudian, Kelly Dugan muncul bersenjata dan siap membunuh Andre. Andre membunuh Kelly melalui jendela saat menghabisi Ujang dan Dugan di rumah.
Andre menembak Kapten Matt, memberinya kesempatan untuk menyerah, tetapi dia gagal dan tertembak oleh Andre di kepala. Sudah mah diberi kesempatan, dia malah nembak. Tiba-tiba Mila kemudian muncul di belakang mengarahkan senjatanya ke Andre. Andre mengatakan kepada Mila bahwa apapun yang kamu lakukan, aku telah menyalin drive, mengungkapkan kesalahannya dari petugas lainnya. Andre juga mengingatkan bahwa jika kamu membunuh aku, kau akan dipenjara seumur hidup. Lalu putrimu tak perlu tumbuh besar tanpa ibunya. Akhirnya Mila menyerah sambil menangis. Andre mengantarnya keluar untuk ditangkap, sementara polisi lainnya tiba. Film diakhiri dengan Andre berkendara melewati salah satu jembatan yang dibuka kembali dan akhirnya bisa pulang. Dan cerita pun selesai. Bagaimana teman-teman? Seru tidak film aksi ini? Pada intinya, dua penjahat, Ray dan Michael, terlibat dalam pencurian narkoba yang berakhir dengan cepat saat Ray membunuh banyak polisi. Detektif Andre mempercayai kepada Kapten Matt dari kantor polisi 85 di Manhattan untuk meminta wali kota menutup pulau itu guna menemukan kedua penjahat itu. Andre juga ditugaskan untuk bekerja sama dengan detektif narkotika yang bernama Mila. Para detektif itu menangkap para penjahat dengan Andre membunuh Ray. Tetapi Michael mengetahui tentang polisi dari 85 yang terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba. Sebelum Andre dapat membuat Michael menyerah, Mila menembak dan membunuhnya. Andre menangkap Kapten Matt di rumahnya, membuatnya mengakui atas keterlibatannya. Dua agen FBI yang korup letnan mencoba membunuh Andre, tetapi dia dibunuh sebelum Andre menembaknya. Mila juga bersalah mencoba membunuh Andre hingga dia meyakinkannya untuk menyerah saat dia menyadari putrinya akan tumbuh tanpa dia. Dia ditangkap dan Andre akhirnya pulang. Oke, segitu aja ya. Baik-baik jaga kesehatannya ya. Cuaca sedang tidak bagus. See you.